Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie Otu, NPM 12200022, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan Hesser-Ohlin. Model perdagangan Hesser-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hesser tahun 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori Hesser-Ohlin, tulisan ini sedikit akan menemukan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori Hesser-Ohlin. Teori klasik komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productive of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Menurut teori Hesser-Ohlin, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Misalnya, negara Indonesia memiliki tenaga kerja yang relatif besar, maka Indonesia akan berspesialisasi pada produksi barang-barang yang relatif padat tenaga kerja dan mengekspornya. Teori Hesser-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Hesser-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadi perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Hesser-Ohlin ini dikenal sebagai the operational factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori Hesser-Ohlin menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isocost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama serta kurva isocost yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misal, Indonesia mempunyai kurva isocost seperti terlihat gambar di bawah ini. Dari tabel tersebut, kita mendapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hesser-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yang labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Baik, di gambar bawah ini menunjukkan bahwa
perdagangan yang saling menguntungkan dapat dilakukan berdasar IRS. Jika dua negara diasumsikan identik untuk berbagai aspek, kita dapat menggunakan satu predation possibility kurva dan satu indifference kurva untuk menunjukkan perdagangan kedua negara tersebut. Pengujian empiris teori Hesser-Ohlin. Pengujian data Amerika Serikat menurut Wassily Leontief. Pengujian empiris terhadap teori ini antara lain dilakukan oleh Wassily Leontief, seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Hesser-Ohlin. Leontief menerapkan Hesser-Ohlin pada data Amerika Serikat tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga berdasarkan teori Hesser-Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal dan sebaliknya impor akan terdiri atas barang-barang padat karya. Dari hasil pengujian diperoleh ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Hesser-Ohlin yang sering dikenal dengan Leontief paradox. Tetapi munculnya paradoks tersebut, menurut beberapa ekonom dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadi Perang Dunia Kedua, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara umum dengan tepat. Berikut hipotesis teori Hesser-Ohlin. Sebelum melakukan kritik terhadap teori Hesser-Ohlin di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Hesser-Ohlin antara lain. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Sehingga negara yang kaya kapital maka ekspornya padat kapital dan impornya padat karya, sedangkan negara kaya labor ekspornya padat karya dan impornya padat kapital. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hesser-Ohlin. Beberapa kondisi fakta terkini yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hesser-Ohlin sehingga perlu adanya perbaikan antara lain. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran komoditas perdagangan senantiasa mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhi senantiasa berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi dan teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Berikut kelemahan asumsi teori Hesser-Ohlin. Untuk lebih memahami kelemahan teori Hesser-Ohlin dalam menjelaskan perdagangan internasional, akan dikemukakan beberapa asumsi yang kurang valid. Satu, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi adalah tidak valid.
fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. 2. Asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar, produk, dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Hesser-Ohlin. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal ini merupakan modifikasi Hesser-Ohlin tetapi tidak mengurangi validitas model Hesser-Ohlin. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Baik, ini adalah gambar. Baik, dari materi tersebut, dari rangkuman tersebut, dan ini bukunya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.